pikir oleh orang awam adalah mendaki gunung secara fisik. Mendaki gunung secara fisik juga melihat pemandangan yang indah. Tetapi pemandangan yang kita lihat hanya sebatas penglihatan lahir kita. Tapi kalau kita sukses mendaki gunung secara hakikat, gunung yang sebenarnya, maka kita akan bisa melihat semesta dalam diri kita. Banyak pendaki gunung bersusah payah melawan ketinggian, melawan gravitasi dengan perbekalan sedemikian rupa, bahkan melawan alam, karena semakin tinggi tekanan udara semakin kecil, semakin tinggi suhu semakin rendah. Bahkan saking inginnya mendaki gunung, merelakan dirinya harus menjadi korban. Lalu banyak sekali kita mendapatkan kabar mereka para pendaki ini ada yang tersesat, ada yang tidak bisa pulang, bahkan meninggal karena beratnya alam yang harus dilalui. Apa sih yang mereka cari? Mereka hanya ingin sampai di puncak gunung dan melihat pemandangan yang indah. Karena alam mengajarkan begitu kita mencapai ketinggian, maka kita akan melihat alam yang lebih indah. Itu saja. Padahal sebetulnya dalam diri kita itu ada pemandangan yang jauh lebih indah. Bahkan kita bisa melihat semua galaksi, melihat semua semesta yang tanpa batas di dalam diri kita sendiri. Inilah yang banyak sekali orang belum tahu. Maka mereka yang belum tahu rahasia ini hanya melihat tubuhnya seonggok daging dengan kegelapannya, maka dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Bahkan tidak pernah berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Tidak bisa mengenali diri sejatinya. Membanding-bandingkan kehidupan dengan orang lain. Bahkan hidupnya terseok-seok dengan apa kata orang tentang dirinya. Menjadi tawanan dari kebanyakan pikiran orang. Dalam kehidupannya pun, ya, dia mengizinkan dirinya diintervensi oleh otoritas, oleh kekuasaan, oleh keluarga, orang tua, lingkungan. Dan dia tidak berhasil menjadi dirinya sendiri. Dan saya pastikan siapapun yang hari ini belum sukses menjadi dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah bisa menghormati dirinya. Dia tidak akan pernah bisa melihat bahwa dirinya adalah berkah semesta. Dia tidak akan bisa melihat dirinya sebagai karunia semesta yang luar biasa. Dia hanya melihat dirinya seonggok daging yang sedang menunggu semoga besok bahagia. Pikirannya selalu tentang masa depan dan masa lalu. Tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Terombang-ambing oleh diri palsunya. Tidak pernah menjadi diri sejati. Orang-orang yang semacam ini tidak punya harta, susah karena kekurangan. Seandainya pun dia punya harta, tetap susah karena kemelekatannya pada harta. Dan orang yang semacam ini tidak pernah bahagia. Hanya berangan-angan untuk menjadi orang bahagia. Itulah kebanyakan orang. Oleh karena itu kalau Quran mengatakan orang yang bersyukur itu kata Allah qalila ma tashkur. Qalil itu 1%. Kalau 100% diambil 1%,
Berarti sisa 99%. 99% itu bahasa Arabnya adalah kasir. Sebagian besar. Makanya hidup penuh dengan kepalsuan. Hidupnya penuh dengan pencitraan. Lalu beragama dalam kepalsuan. Melakukan ritual agama itu pun penuh dengan kepalsuan. Hanya ingin dibilang oleh orang lain kalau dia agamanya tertentu. Lalu menggunakan baju-baju tertentu, ritual tertentu. Sementara dia pun tidak mendapatkan kesadaran apapun dari ritual yang dilakukannya. Bukankah itu kebodohan? Itu namanya killing time. Hanya sekedar membunuh waktu. Kelihatan saja umurnya tua. Kelihatan. Tetapi umur tua bukan cerminan tentang kedewasaan. Karena kedewasaan jiwa itu bukan warisan. Kedewasaan jiwa itu bukan hadiah. Kedewasaan jiwa hanya bisa diperoleh seseorang dengan ketekunan dan keikhlasan. Baik. Maka di Quran dikatakan, banyak sekali orang-orang yang dikategorikan Quran anak kecil yang beruban. Itu bahasa Quran. Anak kecil yang beruban itu bahasa simbolik. Ubannya sih sudah banyak, tetapi masih kekanak-kanakan. Gitu. Oleh karena itu hari ini saya akan mengajak kita semua, yuk kita belajar mendaki gunung. Melihat semesta dalam diri. Melihat semesta dalam diri. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran berulang kali, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah menemukan kebesarannya dalam dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Itulah kebenaran. Bukan benar salah. Dan orang yang menemukan kebenaran tidak akan terjebak oleh benar salah. Orang yang masih terjebak oleh benar salah, kan dia menemukan kebenaran. Kebenaran berdiri di antara benar dan salah. Kebenaran berdiri di antara disukai atau tidak disukai. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Disukai, tidak disukai, kebenaran adalah kebenaran. Apa kalian kenal orang ini? Enggak, kami nggak kenal. Nggak pernah lihat. Bos, lepaskan kami. 20 tahun yang lalu, kalian culik adikku. Kami nggak tahu soal tipu menipu. Kami hanya berdagang. Ya, usaha kecil. Kalian gak mau kasih tahu. Jadi gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Johnny, bereskan mereka. Bu Wina, aku sudah tahu siapa yang culik adik Anda. Dia dijual ke kota Jamba. Setelah itu, orang tua angkatnya pindah karena tempat tinggalnya jadi lahan komersial. Maka butuh waktu lokasi pastinya. Terus selidiki. Harus temukan Winnie. Baik, Bu Wina. Nenek gak bisa bertahan lebih lama lagi. Kulit Bu Yani bagus, halus sekali. Pak Juan, aku bersulang untuk Anda. Bagus, kalau kamu menurut padaku, aku akan tanda tangan kontrak besok. Pak Juan, aku ke toilet dulu. Halo, ini struk Anda. Gesek kartu.
adalah kebenaran. Nah, kalau kita bicara kitab suci, ternyata kata gunung dalam kitab suci, ini yang saya teliti, karena saya peneliti, saya kalau bicara tidak ngasal. Saya hitung dalam Quran, ayat Quran yang berbicara tentang kata gunung, itu lebih dari 70 kata. Lebih dari 70 ayat berbicara kata gunung di Quran. Saya coba teliti kitab suci dari keyakinan lain. Misalnya dalam Injil. Makanya saya buktikan ya. Ini saya sitir ayatnya. Ternyata dalam Injil juga kata gunung sama ya. Seperti yang ada dalam Quran. Saya baca Dhammapada. Saya baca kitabnya Lao Tse. Saya baca tulisannya Krishnamurti. Ternyata beliau juga berbicara hal yang sama. Jadi gunung itu adalah simbolisasi dari ketinggian. Gunung itu adalah simbolisasi dari puncaknya kesadaran. Dalam bahasa Quran sering disebut Sidratil Muntaha. Puncaknya kesadaran. Makanya para nabi, para rasul bertemu Tuhan di puncak kesadaran. Dalam tradisi keyakinan lain, saya melihat ada keyakinan yang tidak pernah menyebut kata Tuhan. Tetapi mereka menyebut Tuhan itu sebagai kesadaran tertinggi. Itu lebih keren lagi tuh. Menyebut Tuhan itu bukan sebagai Tuhan, tetapi menyebut Tuhan sebagai kesadaran tertinggi. Karena begitu seseorang berada di kesadaran tertinggi, udah pasti dia memiliki kepribadian Tuhan. Begitu orang yang berada di kesadaran rendah, dalam kegelapan, jelas dia sedang mengalami ketiadaan Tuhan. Dia sedang mengalami ketiadaan cahaya. Makanya kebaikan dan keburukan itu sebetulnya, kebaikan itu adalah kehadiran Tuhan, dan keburukan itu ketidakhadiran Tuhan. Kegelapan dengan cahaya bedanya, cahaya itu kehadirannya, sedangkan kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Jadi orang yang melakukan kejahatan itu gara-gara di dalam dirinya tidak ada cahaya. Itu saja. Makanya para sahabat yang pergi umroh, pergi haji. Ini saya lihat ya, wajah-wajahnya udah pada pergi ke sana nih. Bahkan ada yang 11 kali mungkin. Ada orang yang sudah belasan kali pergi ke sana ikut umroh dengan saya. Kemudian saya tanya, Anda ke sana itu kemana aja? Ceritalah sama saya. Pokoknya kalau di Madinah, katanya saya pergi ke Jabal Uhud. Tahu Jabal Uhud itu apa? Ya pokoknya di Jabal Uhud itu ya ada kue tar, enak itu, ya. Ada cengkehnya, ada apanya. Itu yang diceritakan. Ada lagi sahabat lain ketika sana, apa yang terkesan di Jabal Uhud? Es kopior. Jadi kerinduan yang bersifat fisik. Karena apa? Yang bimbing dengan yang dibimbing, yaitu sama butanya. Yang lucu itu banyak orang buta lalu memimpin orang buta. Itu masalahnya. Sok tahu, pura-pura tahu, padahal tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Lalu menampakkan diri sebagai orang yang tahu. Lalu menempatkan diri sebagai pembimbing, gitu kan. Saya pernah tanya itu seorang pembimbing haji.
Itu terjadi waktu kita sedang ambil menjatuhkan niat untuk melaksanakan umroh. Ini di sebuah tempat namanya Jirona. Saya tanya, apa Jirona itu? Kenapa tempat ini diberi Jirona, beri nama Jirona? Gak ada yang bisa jawab. Ya nggak usah diperbincangkan, dari dulu namanya itu katanya. Saya tafakur di situ, saya tafakur di Jirona itu. Saya hubungkan diri saya dengan semesta, saya satukan dengan semesta, saya satukan dengan para leluhur semuanya. Hening di situ. Dan saya mohon izin, mohon saya diberitahu, kenapa tempat untuk menjatuhkan niat umroh itu namanya Jirona. Maaf, saya bukan memamerkan pengalaman saya. Di situ saya mendengar dengan batin saya, bukan mendengar suara, bukan bisikan, jelas sekali di batin. Kata-katanya Ja'a Ro'aina. Wah, saya menangis. Karena saya tahu bahasa Arab. Ja'a itu kan artinya datang. Ro'a itu melihat. Nah itu aku. Ja'a Ro'aina. Datanglah kamu untuk melihat aku. Begitu saya paham artinya Jirona itu adalah datanglah kamu untuk melihat aku. Nih, saya bergetar nih. Seluruh sel saya bergetar. Saya langsung saja membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk membebaskan syirik yang ada padaku, untuk membebaskan sifat mendua yang ada pada diriku. Itu otomatis. Saya tidak dibimbing oleh pembimbing seperti kalian mengucapkan itu. Saya menyanyi sendiri dalam hening. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. La syarika lak. Pertemukan aku dengan Engkau ya Allah di rumahmu yang sebenarnya, agar setelah aku mengenalmu aku tidak menduakan Engkau lagi. Karena syirik itu menduakan Tuhan gara-gara kita tidak kenal sama Dia. Ini ambil. Jawab iskannya sudah. Ja'a ro'aina, ja'a ro'aina, ja'a ro'aina. Kecepatan ngomongnya, jadi Jirona. Sama seperti orang bilang kampung rambutan, kan sisanya tinggal rambutan. Sama seperti orang bilang Cicahem, kan sisanya tinggal cahem, kecepatan. Dan kita kehilangan ya bahasa aslinya. Makanya ziarah Madinah itu yang paling utama apa? Jabal Uhud, Jabal Uhud. Tapi sebelum ke Jabal Uhud, kau harus masuk dulu ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ketika hijrah.
Masjid Kuba itu? Kuba itu sebetulnya cerita tentang rumah Tuhan yang sebenarnya. Kuba itu adalah kolbu. Maka temukan kolbumu, karena itu rumahnya Tuhan. Temukan kuncinya, masuk ke dalamnya. Begitu kau masuk ke dalamnya, baru kau berangkat ke Jabal Uhud. Uhud itu ahad. Jabal itu gunung. Jabal Uhud, tempat kamu menyatu, tempat kamu bertauhid. Tauhid itu bukan ilmu untuk mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu untuk merasakan bahwa dirimu manunggal dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersama kita dimanapun kita berada. Cuman kita tidak merasakan. Kita tidak menyadari kehadirannya. Itulah pentingnya Jabal Uhud. Makanya di Jabal Uhud yang diceritakan cuma satu. Apa itu? Mati syahid. Para syuhada. Siapa syuhada itu? Orang-orang yang sudah bisa bersyahadat. Orang-orang yang sudah terbuka mata kalbunya sehingga dia bisa menyaksikan jati dirinya. Itu syuhada. Dan syarat syuhada harus Uhud. Bukan Eskopion. Makanya begitu saya bimbing di Uhud. Ayo saya bimbing. Satu-satu. Nangis semuanya teriak. Belasan kali saya datang ke sini. Saya belum pernah merasakan pengalaman yang semacam ini. Iya. 1000 kali kamu datang ke sana dibimbing orang buta. Tetap saja kamu buta.